رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur semoga selalu tercurah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, serta di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam. Karena saudaraku, Bapak Ibu rahimakumullah, ayah dan bunda dimanapun kalian berada, di luar sana banyak sekali orang-orang yang pintar, di luar sana banyak sekali orang-orang yang cerdas, tapi tidak Allah berikan nikmat iman dan Islam. Maka mereka sedikit sekali bersyukur, bahkan mereka tidak bersyukur. Makanya banyak di antara mereka yang kufur akan nikmat. Mereka mati-matian mengejar dunia tanpa mengingat akhirat. Ayah bunda rahimakumullah, salat beringkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari gelap gulitanya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini, yakni zaman zakiyah atau zaman yang dipenuhi dengan kecerdasan. Ayah bunda serta ananda soli dan solihah, izinkanlah kami pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah tausiah singkat yang pada saat ini akan kami beri judul, yakni keutamaan orang yang berpuasa. Adapun yang ingin kami sampaikan tidaklah banyak, namun insya Allah dari yang kami sampaikan ini bisa kita ambil ibrahnya, bisa kita ambil manfaatnya. Di antaranya ini ada 5 keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Ayah bunda rahimakumullah, adapun keutamaan yang pertama yakni dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Apa itu kebaikannya? Yang pertama, ketika dia berbuka puasa. Kebaikan yang kedua, ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebaikan, yaitu kebaikan ketika dia berbuka dan kebaikan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk atau minyak kasturi, ya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun keutamaan orang yang berpuasa yang kedua, yakni menjadi lebih sehat. Ayah bunda rahimakumullah, ketika kita berpuasa secara tidak langsung kita mengistirahatkan organ tubuh kita, terutama organ dalam kita yang biasanya selalu bekerja setiap hari, menerima asupan makanan apapun dari luar, ya. Entah itu bakso, model tekwan, mie, semuanya pokoknya masuk ke dalam perut kita tanpa kita istirahatkan, ya, kecuali saat tidur, ya. Nah, kalau kita makan sambil tidur itu aneh, ya. Baiklah ayah bunda rahimakumullah, ketika kita berpuasa organ dalam kita beristirahat dan secara tidak langsung kita memberikan waktu pada organ kita untuk beristirahat, untuk beroperasi selama ini, ya. Ayah bunda rahimakumullah, nikmat yang selanjutnya ketika kita berpuasa, yakni doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah senantiasa dikabulkan. 3 orang dalam sebuah hadis, 3 orang yang tidak ditolak doanya, yakni diantaranya al-imamun adil, yakni pemimpin yang adil. Yang kedua yakni orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, doa orang-orang yang dizalimi. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ayah bunda rahimakumullah, selanjutnya yang keempat,
Adapun keutamaan orang yang berpuasa yang keempat, yakni akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kenapa demikian? Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, puasa itu untukku dan aku memberikan pahala karenanya, dan suatu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ketika kita membaca Al-Quran di hari-hari biasa, kita hanya mendapatkan satu huruf itu satu pahala. Namun berbeda ketika kita berpuasa di bulan Ramadan atau membacanya di bulan Ramadan. Ketika kita membacanya, satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka rugilah bagi kita yang tidak berpuasa dan tidak membaca Al-Quran. Marilah sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Adapun yang terakhir ayah bunda, yang kelima, yakni mendapatkan peluang Lailatul Qadar. Orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan peluang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qadar yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ayah bunda, di dalam Quran surah Al-Qadar sudah diceritakan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya malam Lailatul Qadar itu. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam 1000 bulan ini kalau kita hitung-hitung lebih kurang 83 tahun. Jadi kalau kita sholat, misalkan kita sholat tahajud pada malam itu, maka kita sama saja melaksanakan sholat tahajud selama 83 tahun. Begitu juga ketika kita melaksanakan tilawah, misalnya kita tilawah dapat 1 juz pada malam itu, maka laksana kita tilawah selama 83 tahun. Masya Allah. Begitu besar sekali pahala yang kita dapatkan ketika kita mendapat malam Lailatul Qadar ini. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mengingatkan saudara-saudara kita. Begitupun dengan Al-Fakir. Kami bukanlah ustadz, kami bukanlah penceramah, apalagi dibandingkan dengan penceramah-penceramah yang ada di Bina Ilmi. Contohnya salah satu Ustadz Darul mungkin, atau Ustadz Ahmad Syukri, Ustadz yang selalu sering kondangan, atau Ustadz kondang ya. Salah satunya ini Ustadz Kemas Fahmi ya, yang terkenal insya Allah. Nah, mereka-mereka ini adalah ustadz-ustadz yang luar biasa, tapi namun kami hanyalah orang biasa yang selalu belajar, yang selalu mencari ilmu, karena sesungguhnya utulubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, dan menuntut ilmu itu dari Buayan sampai Liang Lahat. Marilah sama-sama Ananda dan Solihah kita sekali lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir, sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebuah cerita singkat, karena bulan puasa ini adalah bulan pendidikan ya. Kenapa demikian? Bulan puasa ini sama dengan kita bersekolah atau mengenyam pendidikan, baik itu di SD, SMP, SMA, maupun ada yang mondok, mungkin ada yang ikut di Alia. Nah, sama seperti itu. Teringat cerita singkat dari salah satu ustadz kami, guru kami, Kiai Haji Ustadz Tola'at Wafa Ahmad LC, ketika di pondok dulu. Beliau berpesan kepada kami, anak-anakku, kalian tidak akan merasakan manfaat dari pendidikan ini, dari pesantren ini, sampai kalian keluar nantinya, sampai kalian berada di tengah-tengah masyarakat, sampai kalian berada di sekolah-sekolah lain mungkin, atau di perguruan tinggi. Ternyata benar. Dulu kami merasakan manfaatnya yang luar biasa. Mungkin ketika kami di pondok
dengan lelahnya, pagi-pagi sudah disuruh untuk menghafal mufradat bahasa Arab, menghafal kosakata bahasa Arab, belajar, bahkan sedikit saja kami ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Palembang, maka akan langsung dihukum sama pengurus kami. Ternyata ketika anak keluar, waktu itu anak melanjutkan di salah satu madrasah di Banyuasin, begitu terasa manfaatnya. Kami disuruh untuk menghafal 10 mufradat atau 10 kosakata bahasa Arab yang berada di kelas. Nah, ketika menghafal, teman-teman yang lain mungkin sedikit kesulitan karena baru menjumpai bahasa Arab ketika di aliyah. Namun berhubung kami sudah bahasa sehari-hari, sudah berinteraksi sehari-hari dengan teman menggunakan bahasa Arab, akhirnya mendapatkan kemudahan. Begitu juga dengan puasa ini, Bapak Ibu rahimahullah. Ayah Bunda, ketika kita berpuasa, mungkin kita tidak mendapatkan manfaatnya ketika kita berpuasa ya. Hanya mungkin merasakan haus, merasakan lapar ya. Namun ketika kita selesai dari puasa ini, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari puasa yang kita laksanakan. Tidak semata-mata mendapatkan hanya lapar dan haus. Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi kami mengajak kita semua, marilah sama-sama kita selalu memperbaiki diri kita dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga kami selaku salah satu pendidik, salah satu guru di Yayasan Al-Sob di salah satu SD, yakni SD IT Bina Ilmi Palembang, mengajak ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kami mengajak untuk bergabung menjadi keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang, sekolah para bintang yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia. Bina Ilmi, rumah kita. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada manfaatnya, sesungguhnya datang dari Allah. Jika ada kesalahan, datang dari Al-Fakir sendiri. Sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan